persahabatan kita putus. Karena nantinya aku dan Wahyu akan meninggalkan Mbak. Aku selalu berdoa kalau sampean itu bisa memilih Farah. Jadi itu masalahnya. Gua kasih tahu aja. Gue pengen pilih Farah, kek. Gue pengen pilih Nada, kek. Bukan urusan lo. Lagian kalau gue pilih Farah, belum tentu kan Nada mau sama lo. Perubahan Wahyu itu atas kehendak Gusti Allah. Kita di sini semuanya itu cuma perantara. Aku tahu betul. Tapi bagaimanapun, andil kamu di sini itu sangat besar. Ya. Dan seyogianya kalau Wahyu ini menikah dengan Nada. Nah, aku minta Bapak datang ke sini untuk melamar Dek Nada. Aku tidak rela kalau sampai Dek Nada itu menikah karo Wahyu. Begundal, Pak. Ya itu masalahnya, Li. Mama salah. Melihat keadaan Wahyu sekarang ini bersama Farah di pesantren ini, Mama yakin kok kalau Wahyu itu masih suka sama Farah. Mereka kan punya rasa dari sejak dulu. Dan Farah itu pasti Mama yakin dia mau dijodohkan dengan anak kita. Dad, bagus ya? Aku ngebuat bingkai ini pakai tangan aku sendiri loh. Subhanallah, bagus banget yuk. Ya, bagus ya? Aku juga pengen bilang terima kasih sama kamu karena kamu udah ngelukisin aku bersama calon istri aku, Nada. Udah Tante, udah gak ada artinya lagi. Wahyu juga udah mau ngelupain semuanya kok Tante. Dan Tante jangan pernah untuk nyuruh aku untuk mencintai Wahyu. Waktu sama-sama bujangan dulu, kami sudah berjanji untuk menjodohkan anak kami nanti. Dan Papa bersyukur alhamdulillah. Ternyata anak Abdullah bukan hanya cantik rupanya, tetapi juga cantik hatinya, yuk. Papa bahagia sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bro, maaf sebelumnya Mas Bro. Tak kompres ya, siapa tahu dengan dikompres tingkat stres Mas Bro tuh bisa turun dikit. Iya Hem, ini sakitnya udah maksimal udah. Apa sampean? Kompres Mas Bro. Di mana-mana kalau ngompres itu di jidat. Kening. Bukan di dada. Dasar sampean stupid. Stupid you know stupid. Mas Bro, yang sakit dan panas tuh hatinya Mas Bro tuh adanya di dada. Jadi kompresnya di dada Mas Bro. Betul. Hatiku sedang sakit. Hatiku sedang panas. Tapi semua perasaanku itu mandek, ngetem di kepalaku ini. Cenut, geremet. Kutu di kepalaku juga semua jadi ikut stres dan stroke. Udah. Kasihan ya. Iya. Udah kecil banget stroke lagi. Ada dokter nggak ya? Sampean bisa membayangkan apa yang sekarang aku rasakan. Hatiku ini terasa ditusuk-tusuk belati. Seperti disiram air panas mendidih. Seperti ditenggelamkan di dalam lautan sedalam 200 meter. Help me. Oh, belak kutuk. Help me. Serasa dijorokkan ke dalam jurang yang begitu dalam. Serasa hati dan pipiku ini, mukaku semua terasa ditampar 200 orang. Jantung dan hatiku sekaligus seluruh tubuhku ini serasa disetrum. Dan leherku terasa dicekik.
betul-betul kelewatan. Sampai ngecek aku. Maaf Mas Bro, tadi kan disuruh membayangkan sama Mas Bro. Maksudnya tuh kita juga prihatin sama Mas Bro. Lawang udah dipijet, dikompres, tapi tetap aja stres. Terus mau tumbang. Malah nyanyi lo kamu. Loh, tumbang-tumbang di taman. Jangan kau Itu kumbang. Udah. Fuad sudah. Campur. Fuad sudah. Astagfirullahaladzim. Sekarang yang aku udah habis pikir, kenapa ya harus Begundal Wahyu itu yang menjadi pendamping hidup Dek Nada? Sabar, Mas. Kenapa ndak lain? Aku lebih ikhlas, lebih terima kalau seandainya Dek Nada itu sama Ustadz Mahmud, contoh. Ustadz Daud, atau yang lebih sempurna lagi aku. Tapi kenapa harus sama Begundal Wahyu? Itu yang aku ndak terima. Terus aku akan menikah karo siapa? Mbak Meni. Pasanku udah enak ya? Oh, saya enak, mau kamu nggak enak. Oh, mungkin yang enak Mas Ustadz ya? Enak. Udah, itu es batu. Jangan ditelan. Buka mulut sampai. Jangan ditelan. Yang paling tahu perasaanku saat ini adalah aku. Aku senang sekali Wahyu memilih aku. Tapi aku juga tidak bisa menutup mata aku dari Farah. Karena Farah yang lebih dulu ada dalam kehidupan Wahyu sebelum aku. Farahlah yang lebih dulu mencintai Wahyu. Kalau memang harus ada yang menyerah, dan kalau memang harus ada yang mundur dari masalah ini, itulah aku. Aku harus mengikhlaskan cinta Wahyu pada Farah. Karena Farah yang lebih berhak. Kenapa perasaanku jadi nggak ikhlas seperti ini ya? Aku tahu, aku cinta Wahyu dari awal.
Walaupun itu cuma cinta monyet. Tapi apa salah kalau aku mencintai Wahyu lagi? Wahyu harus jadi milik aku. Wahyu harus jadi milik aku. Tapi kenapa aku sudah egois gini? Mbak Nada kan lebih dulu mencintai Wahyu. Dan Wahyu juga mencintai Mbak Nada. Jadi Mbak Nada pantas mendapatkan cintanya Wahyu. Tapi kenapa hati ini gak bisa menerima? Sekali Mama bilang tidak ya tidak. Kamu jangan memaksa-maksa Mama ya. Pokoknya kamu itu harus menikah dengan Farah dan bukan dengan Nada. Dan mulai sekarang, kamu harus jangan ingat-ingat dia lagi. Karena dia itu tidak pantas buat kamu. Dan dia itu bukan jodoh kamu. Ma, dengerin dulu alasan Wahyu. Alasan apa lagi sih, Pak? Mama ingin tuh Wahyu menerima keputusan Mama. Karena yang Mama lakukan ini tuh untuk kebaikannya dia juga. Ma, kalau emang sikap Wahyu nggak berkenan di hati Mama, Wahyu minta maaf, Ma. Tapi Wahyu berterima kasih sama Mama. Karena Mama udah berusaha membuat Wahyu bahagia dan merencanakan masa depan Wahyu. Wahyu bangga punya orang tua seperti Mama. Kamu serius mengatakan ini? Wahyu serius, Ma. Dan Wahyu memahami kok keinginan Mama. Jadi kamu menerima keputusan Mama itu? Ada yang pengen Wahyu sampaikan, Ma. Pasti soal Nada kan? Iya. Soal Nada. Aku sangat mencintai Nada, Ma. Saat pertama kali aku datang ke pesantren ini, aku menilai Nada hanya gadis kampung biasa yang gak ada apa-apanya. Seperti Mama menilai Nada saat ini. Aku sering marah-marah sama dia. Aku sering ledek dia, ngehina dia. Dan Mama tahu, gak pernah sekalipun Nada marah balik ke aku, Ma. Atau membenci aku. Bahkan dia tetap memperlakukan aku dengan baik. Jadi maksud kamu memuji-muji dia di depan Mama tuh apa? Kamu tetap ingin menikah dengan dia, iya? Terus kamu ingin Mama menyetujui hubungan kamu dengan dia, iya? Kalau emang Allah berkehendak aku menikah sama Nada, gak ada kekuatan manapun yang bisa menolak kehendak Allah, Ma. Kalau emang Allah berkehendak lain, dan aku bukan jodohnya Nada, sekuat apapun cintaku sama Nada, aku gak bakal nikah sama Nada. Maksud kamu apa? Aku udah menyerahkan masalah ini kepada Allah. Aku udah pasrah sama Allah. Apapun yang diberikan sama Allah, aku yakin itu yang terbaik buat aku, Ma. Dan bukan Farah yang bisa membuat masa depan aku. Karena Allah yang menciptakan aku, Ma. Ma, kalau emang sikap Wahyu berseberangan sama Mama, aku minta maaf banget. Tapi aku berterima kasih sama Mama. Karena Mama udah ngelahirin aku, ngerawat aku, ngurus aku, hingga aku jadi seperti ini. Aku tetap menghormati Mama kok. Sebagai ibu aku. Sebagai ibu Wahyu semua.
Alhamdulillah ya Allah. Malam ini telah kau tunjukkan kebesaran-Mu di depanku. Dan telah kau tanamkan kasih sayangku dalam jiwa anakku Wahyu. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, bersama dengan alam, bersama dengan tumbuhan, bersama dengan angin. Semoga pertemuan ini menjadi satu kemuliaan buat kita semuanya. Amin. Sepertinya yang paling asyik saya mengambil posisi duduk, boleh? Boleh. Boleh juga Ustaz. Iya. Jadi tema kita hari ini adalah membicarakan soal taklid. Taklid itu saya berikan contoh ketika kita semuanya melaksanakan sholat subuh. Lalu kemudian ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Tahu dari mana mereka? Tentu dari para ulama. Tahu dari mana para ulama? Tentu dari para tabi'in. Tahu dari mana mereka semua? Dari sahabat. Tahu dari mana para sahabat? Dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana hukum taklid? Hukum mengikuti seperti ini. Hukumnya boleh. Selama kita yakin apa yang kita ikuti adalah benar dan memiliki dalil yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kepada ulil amri, kepada pemimpin kalian yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu, apabila kalian berselisih satu pendapat, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Artinya, kalau di tengah-tengah kehidupan kita ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan sholat tarawih 20, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 40. Mana yang benar? Lihat bagaimana Allah dan Rasul-Nya mengajarkan. Jika itu semua ada dalil dan ada dasar, kita ikuti dan silahkan kita berbeda pendapat. Dan orang yang mengikutinya tidak apa-apa. Nah ini saya lihat nih, Arman, Mas Bejo. Kalau ini sih bukan taklid, ini namanya tasyabbuh. Meniru, mengikuti, mencontoh. Arman sudah seperti Arman Zen. Wow. Mas Bejo like Shaggy Dog. Wow. Asal jangan hilang Shaggy-nya, tinggal dognya saja. Bagaimana ketika kita tasyabbuh? Selama yang kita ikuti, yang kita tiru adalah sesuatu yang baik, maka silahkan. Siapa tahu dengan mengikuti Maher Zain, daya kreativitas seni kita bertambah. Penampilan kita jadi bagus. Dan kita berupaya, Man, supaya kamu lebih sering dan rajin dandan, Man. Ya? Kita lebih ganteng. Gak apa-apa. Jadi tasabuh yang seperti ini, tasabuh yang dibolehkan. Kecuali tasabuh pada kekufuran, tasabuh pada kemusyrikan, tasabuh pada sesuatu yang tidak memiliki dasar dan tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Saya kasih contoh begini. Satu waktu,
Abu Nawas pernah menyolatkan jenazah. Di belakang ada jamaah yang mengikuti. Sholat jenazah, di depan ada jenazahnya. Allahu Akbar. Habis takbir Abu Nawas ruku. Sujud 2 rakaat dia salam. Selesai daripada salam, jamaahnya tanya, Tuan Abu Nawas, ente bagaimana sih? Perasaan kalau orang sholat mayit, jenazah, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Cukup 4 kali takbir. Abu Nawas ngomong, waduh, ini yang mati orang bahlul. Ini yang mati orang banyak dosa. Jadi nggak cukup dengan 4 kali takbir. Tambahin ruku ame sujudnya. Nah, ini namanya taklid yang nggak ada dasar. Nggak boleh diikuti dan jamaahnya nggak boleh ngikut. Karena nggak benar. Karena sholat jenazah itu adalah 4 kali takbir. Baru kemudian salam. Ada lagi santri. Saking taatnya sama kiai. Jalan-jalan ya sama kiai. Udah begitu habis jalan-jalan, pulang. Beberapa waktu kemudian kiai tanya. Santri, ta'al, kesini kamu. Kalau kita mau makan, apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim, Kiai. Bagus. Kalau setelah makan, apa yang kamu baca? Santrinya jawab, Astaghfirullahalazim. Kaget nih Kiai. Sampean piye toh? Sampean lupa dengan doa setelah makan. Bukannya alhamdulillah. Apa jawaban santrinya? Begini Pak Yai. Waktu minggu lalu kan Pak Yai ngajak saya makan di restoran. Nah terus kemudian Pak Kiai memulai dengan bismillah, lalu mengakhiri dengan astagfirullah. Kiainya ngejawab, itu mah lain lagi dodol. Gua kaget ngelihat bonnya gede banget. Jadi tuh Kiai baca astagfirullah karena ngelihat bon tagihannya besar. Ini santri cuma ngelihat. Akhirnya diikutin. Nah ini namanya taklid nggak ada dasar. Nah sesuatu taklid yang tidak berdasar jangan kita ikuti. Tapi kalau taklid yang memiliki dasar, silahkan kita ikuti. Karena memang Rasul SAW mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Rasul sudah tidak ada. Nabi Muhammad sudah tidak ada. Tapi pewarisnya masih ada. Siapa mereka? Para ulama yang soleh, yang alim, yang antara lisan, hati, dan perbuatannya sama. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang tidak buta. Tapi kita mengetahui kenapa kita bertaklid. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang alim. Ulama-ulama ul-amilin insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nada ada nggak ya di kamar? Tapi, kalaupun ada, apa dia masih mau bicara denganku? Ya Allah, tolong bantu aku. Aku ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Nada. Mbak. Assalamualaikum Mbak Nada. Mbak. Ini aku Farah. Mbak. Kok nggak ada jawabannya ya? Apa Mbak Nada nggak di dalam? Mbak. Assalamualaikum. Mbak. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku serahkan takdir dan jalan hidupku kepadamu ya Allah. Apapun yang kau berikan kepada aku terima ya Allah.
Dan aku yakin itu yang terbaik buat hambamu ini ya Allah. Tapi jika hamba boleh memohon kepadamu, tolonglah jodohkan hamba pada Nada ya Allah. Apapun rintangannya, dan seberat apapun rintangannya, tetap satukanlah hamba dengan Nada ya Allah. Dan tolong bukakanlah hati mama hambamu ini ya Allah. Semoga dia ikhlas menerima Nada sebagai jodohku ya Allah. Kabulkanlah permintaan hambamu ini ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam. 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 Mas. Yakin nggak sakit lagi nih? Pertanyaan sampean itu aneh. Sejak kapan aku sakit? Gusti Allah itu selalu melindungi orang-orang yang baik, yang jujur. Termasuk sakit hati, Mas Bro. Habis mapot. Itu ngelihat Mbak Nada sama Wahyu berduaan. Rasanya kayak ditusuk-tusuk belati, disetrum listrik, dibuang ke jurang sedalam 200 meter, ditapuk pakok cekek. Oh, ya. Dibilangin apa? Enggak. Aku akan berusaha sabar, berusaha tegar, berusaha kuat, sekuat karang di lautan bebas. Yakin? Yakin. Baca doa dulu, Mas. Bismillah. Kok udah lengkap toh, Mas? Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean benda-benda sudah kelewatan. Mentang-mentang dari tadi aku diam, aku lemah. Sampean mau menginjak-injak aku, mau mengajariku, mau memerintahkanku. Hah? Sampean pikir aku santri baru sehari 2 hari belajar Al-Quran? Aku sudah tahu bagaimana melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan seperti itu sampean. Ngerti? Ngerti, Mas Bro. Justru tadi aku berkata seperti itu, mengucap seperti itu untuk memberikan contoh yang buruk. Supaya sampean itu tahu. Jangan dicontoh. Bukan berarti aku seperti itu. Sampean masih meragukan kepintaranku. Sudah kepalaku mumet. Hatiku cenat-cenut. Bukan sampean menghibur, malah menambahkan bikin mumet. Ayo berangkat. Berangkat, Mas Bro. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. You're far away. Every time you feel like you cannot go on. Aduh. Tampaknya Mas Bejo sama Arman ini sudah seperti maklar Jen. Maher Jen. Mas Aldo ini tampaknya juga sudah pengen jadi pelawak. Kalau dari postur badannya sih cocok jadi pelawak, Mas. Tidak begitu, Aldo. Kita itu cuma termotivasi oleh Maher Jen, ya enggak? Karena kita ingin menyebarkan syiar Islam begitu loh. Betul. Kalau termotivasi ndak perlu ngikutin gayanya dia. Mending Mas Bejo sama Arman ini harus pakai gaya sendiri. Sampean juga, Man. Katanya rocker. Emangnya kamu udah ndak suka lagi musik rock, Man? Loh, Mas Aldo jangan ngono toh. Kalau yang namanya musik rock itu yo, po rapper. Jelaskan Mas, po rapper ki apa?
selamanya. Nah itu maksudku, selamanya. Tidak mungkin bisa hilang di dalam hatiku ini. Kita ini malah mau menggabungkan dua aliran menjadi satu. Yo. Yaitu musik rock dan musik nasyid. Jadinya rockshit. Begitu. Itu. Kalau aku tuh tidak suka man, musiknya man terlalu slow. Aku ini masih rocker sejati man. Yang begini ilmunya kurang Mas Bejo. Sampean tak kasih tahu Mas, yang namanya slow itu disukai para wanita karena diam-diam menghanyutkan. Kalau kata artis luar tuh siapa? James L. Das. Ceweknya Begini, banyak. kalau cewek-cewek itu atau wanita-wanita itu memanggil Mas Aldo, Mas Aldo, Mas Aldo, insya Allah, insya Allah, Insya Allah. insya Allah. Ya wes lah, kalau begitu aku pikir-pikir dulu mau ikut aliran sampean atau enggak. Ya, aku pengen ke dapur dulu, ada urusan. Yo, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti dulu. Kenapa? Mas Aldo, dengarkan dulu lagu kita. Ya. Ya, silakan. Ciro lupat, insya Allah, insya Allah. Lagunya juga yang tadi. Insya Allah, insya Allah. Sampean berdua mau ikut enggak ke dapur? Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Loh, Insya Allah. aduh, saya ini rocker loh. Nada nggak ada Pak Kiai. Dia kemana Pak Kiai? Bapak juga nggak tahu ya. Tadi subuh itu masih ada. Sejam kemudian kok nggak ada. Yang Bapak heran, dia itu pergi nggak pamit sama Bapak. Nggak biasanya dia begitu. Pak Kiai, gue juga minta maaf ya atas kejadian semalam. Dan gue juga pengen kalau Pak Kiai percaya sama gue, kalau gue lebih mencintai Nada daripada Farah. Dan gue juga janji, gue bakal berjuang untuk yakinin nyokap gue, biar Mama mau nerima Nada. Bapak percaya sama kamu, yuk. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu sekarang gue pengen nyari Nada dulu Pak Kiai. Gue pengen ngejelasin semuanya ke dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi Bu Rosmina ngomong kayak iku mbak. Nggak disangka mbak. Nggak punya hati. Nis, mbak sendiri juga bingung. Tapi mbak udah tahu sebenarnya sampai kapanpun Bu Rosmina itu nggak akan pernah ngerestuin kalau Wahyu memilih mbak sebagai istrinya. Dan sebenarnya mbak juga udah menghindar. Mbak udah coba untuk ngelupain Wahyu. Tapi tetap aja nih perasaan mbak tuh gak bisa bohong. Yos, mbak duduk dulu. Saya yakin mbak pasti bisa sabar, bisa kuat. Insya Allah, Nis. Mbak cuma pengen ngambil hikmahnya aja. Mungkin ini semua adalah teguran dari Gusti Allah. Karena mbak selama ini terlalu mementingkan hawa nafsu mbak. Astagfirullah, mbak ndak boleh ngomong kayak iku. Nisa tahu betul gimana mbak menekankan perasaan mbak demi menjaga syariat Islam. Cuman banyak orang aja yang salah paham, nyangka mbak munafik. Mungkin termasuk Mas Wahyu juga. Nisa tahu betul mbak melakukan itu semua demi menjaga nama baik mbak. Tapi itu semua berat sekali, Nis.
Iku pasti berat, Mbak. Tapi keputusan yang Mbak ambil iku pasti keputusan yang terbaik buat semuanya. Termasuk buat Mbak sama Mas Wahyu. Nis, Mbak sudah tahu keputusannya apa. Dan Mbak udah pikirin matang-matang. Mulai detik ini, Mbak janji Mbak akan nolak keinginan Wahyu untuk menjadikan Mbak sebagai pendamping hidupnya. Mbak janji Mbak akan nolak keinginan Wahyu untuk menjadikan Mbak sebagai pendamping hidupnya. Mbak serius? Mbak yakin sama keputusan Mbak? Iya, Nis. Nis, Farah itu gadis yang baik. Dan dia sederajat dengan Wahyu. Mbak itu sayang sama dia, Nis. Mbak udah nganggep dia itu sebagai adik Mbak sendiri. Jadi tidak mungkin Mbak akan menyakiti perasaannya dia. Karena Mbak tahu sekali Farah itu sayang sama Wahyu. Kenapa sih Mbak selalu mikirin Farah? Semua pesantren juga tahu perjuangan Mas Wahyu demi ngedapetin cinta Mbak. Mbak, kalau Mas Wahyu frustasi gimana? Terus tingkah Mas Wahyu kembali lagi seperti awal, seperti dia pertama kali datang ke sini. Itu yang Mbak pengen. Iku Mbak egois. Nis, Mbak boleh kan nginep di sini? Tapi Mbak mohon sama kamu jangan bilang sama siapa-siapa dulu. Karena Mbak nggak mau diganggu dulu. Ya. Mbak pengen nenangin perasaan Mbak. Ya. Makasih, Nis. Saya yakin Mbak pasti bisa kuat. Bisa ngejalanin semuanya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak. 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 Ini cari siapa toh? Mbak. Maaf Mbak Aisyah, lihat Mbak Nada nggak? Mbak Nada sebesar itu sampai nggak bisa aku lihat. Emangnya aku buta apa? Kalau sekarang Mbak Nada nggak ada di sini, itu artinya Mbak Nada yo nggak ada di sini. Iya benar Mbak. Tapi maksud aku Mbak Aisyah itu lihat Mbak Nada nggak? Hah, itu baru pertanyaannya yang benar yo. Salah bahasa tak kandan yo. Salah bahasa bisa salah makna dan tujuan, itu bahasa manusia. Apalagi kalau ayat-ayat Gusti Allah, salah sedikit aja bisa ngawur. Penting toh? Iya Mbak, itu penting. Mbak Aisyah benar nggak ketemu sama Mbak Nada? Udah. Aku dari tadi belum ketemu karo Mbak Nada. Mbak Nada belum datang ke sini. Emangnya kenapa toh? Kok kayak penting banget? Aku mau nanya sama kowe. Kayak ada hubungan apa toh karo Mas Wahyu? Kayaknya cedak banget karo Mas Wahyu. Semoga aja kowe ndak jadian. Ndak jadian toh? Kenapa Mbak? Hubungan aku sama Wahyu mengganggu Mbak ya? Ya jelas lah mengganggu. Soalnya orang semua orang di sini tuh udah pada tahu kalau Mas Wahyu tuh PDKT-nya sama Mbak Nada, bukan karo kowe. Lagian aku juga berharap
Mas Wahyu cepet jadian karo Mbak Nada. Sebab kalau Mas Wahyu cepet jadian karo Mbak Nada, itu artinya yo Mas Najib bakal kembali ke pelukanku dan bakal meminangku. Ngerti kowe? Iya ngerti Mbak. Ya udah kalau gitu Farah permisi pamit dulu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kelemar. Kenapa sih mukanya sedih banget? Apa aku salah ya? Terlalu jujur sama perasaanku. Jujur salah, ndak salah. Rampus. Yang penting Mas Najib jadi milikku kok. Kenapa sampai semua ada di sini? Jawab. Hadap sini. Aku tanya sekali lagi sama sampean semua. Kenapa ada di sini? Mas Ustadz lagi istirahat. Kenapa ndak di kelas? Jawab. Sampean ini semua betul-betul kelewatan ya. Bikin malu pesantren Darussalam. Coba sampean pikir. Kalau ada yang melihat kelakuan santri-santri pesantren Darussalam seperti ini. Dan coba lihat. Kenapa banyak batu berserakan di sini? Sampean tidak mikir. Kalau batu-batu ini menyelakai orang. Di mana? Di mana letak perbuatan kebaikan sampean? Sampean lupa. Gusti Allah itu sangat membenci orang mukmin yang selalu mengatakan kebaikan tapi tidak pernah melakukan. Alias NATO. Napa niku Mas NATO Mas artine? Nggak ada otak. Sampean ngerti? Ngerti apa? Tidak ada otaknya. Sekarang sampean sudah ada otak. Sudah? Angkat. Aku tidak pernah mengajarkan permainan seperti ini. Masih banyak permainan yang lebih positif yang tidak menyelakai orang lain. Aku tanya sekali lagi sama sampean. Sampean sudah punya otak? Tidak. Kenapa sampean taruh batu seperti ini? Kenapa tidak dibuang? Apakah harus aku mengajarkan cara membuang batu yang baik dan benar? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullahaladzim. Apa meneh sing pecah? Nggak usah panik, nggak usah panik. Nggak usah panik, aku tenang. Fuad, Oim. Mas. Mas Bro. Kenapa itu? Nggak usah panik. Nggak usah gosip, bisik-bisik. Astagfirullahaladzim. Aku memecahkan kaca kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam pagi. Bapak dengar ada suara yang pecah. Apa meneh yang pecah, Cip? Seperti biasa Pak Kiai.
Masya Allah, kaca jendela lagi ya. Jip, sopo sing pecahane sih? Aku, Pak Kiai. Bener, Jip. Kamu yang pecahkan. Salah, Jip. Belakangan ini kamu sering pecahkan kaca jendela ya. Kenapa? Hatinya hancur kayak kaca, Pak Kiai. Ya wis, kalau hati kamu sedang hancur, banyak-banyak istighfar, ya. Jangan lupa dibetuli lagi. Pak Kiai, saya akan tanggung jawab. Saya akan betulkan kembali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun sewu Pak Kiai. Oke. Apa maksud sampean mengatakan hal itu depan Pak Ki Abdullah itu? Jawab. Ketelepasan, Mas Bro. Ketelepasan? Bukannya sampean itu memang benar-benar tahu kalau perasaan hatiku ini memang sedang hancur. Tapi bukan berarti sampean mengatakan hal itu depan Pak Ki Abdullah. Hah? Sampean mau ngejek aku? Enggak, Mas Bro. Dul, aku benar-benar mohon maaf ya Dul atas kejadian tadi malam. Aku nggak nyangka kalau Rosmina bisa emosi seperti itu dan teriak-teriak di depan kamu. Aku yang malu Dul. Wes, kamu nggak usah merisaukan masalah itu lagi. Aku bisa mengerti dan memahami Rosmina. Tapi kalau kamu anggap itu kesalahan Rosmina, aku dan Nada sudah memaafkan Rosmina. Matur nun ya Dul. Aku bisa mengerti walaupun aku kecewa. Tapi aku masih bisa bersyukur kalau Rosmina itu hanya teriak-teriak di rumah kamu. Aku nggak bayangkan kalau Rosmina teriak-teriak di jalanan Dul. Dan dilihat semua santri. Tapi yang aku pikirkan justru perasaan Wahyu. Dia pasti malu dan kecewa. Bisa-bisa dia pergi dari pesantren ini tuh. Kamu tenang saja, Him. Tadi pagi Wahyu datang menemui aku. Oh ya, terus? Dia tegar, sehat, dan siap menghadapi semua ini. Subhanallah. Itu tuh yang membuat aku bangga sama Wahyu. Dia sudah banyak berubah setelah kamu tangani. Alhamdulillah. Dan dia bicara sendiri sama aku. Kalau dia hanya mencintai Allah. Subhanallah. Dan segala permasalahan diserahkan Allah. Luar biasa. Subhanallah. Alhamdulillah. Dia punya tekad seperti itu. Aku mendengar sendiri itu. Wahyu bicara sama Rosmina tadi malam. Dan aku terima kasih sekali sama kamu ya Dul. Aku semakin merasa hutang budi sama kamu Dul. Masya Allah. Him, kamu itu gak punya hutang budi apa-apa ya sama aku. Ilmu yang ada pada itu milik Gusti Allah. Jadi sudah sepantasnya kalau aku juga berikan kepada Wahyu. Karena Wahyu itu hamba Allah juga, Him. Matur nun ya Dul, sekali lagi matur nun Dul. Aku bisa mengerti. Tapi aku semakin yakin dengan keputusanku Dul. Nah, maksud kamu apa toh? Aku akan tetap menikahkan Wahyu dengan Nada Dul. Lalu sekarang Nada keadaannya piye Dul? Pasti dia malu dan kecewa ya Dul.
Insya Allah, Nada itu gak apa-apa. Dia cuma sedikit shock karena keterus terangan Wahyu dan Rosmina. Ya insya Allah dia bisa mengatasi semua ini. Kita doakan saja. Subhanallah. Nada memang benar-benar solehah ya tuh. Dan aku harus membayar kesalahanku sama Nada tuh. Pokoknya Wahyu harus menikah dengan Nada. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Aku harus cepat bertindak. Ayo cepat. Angkat, Tim. Gimana sih? Sik Mas, berat iki. Aduh. Angkat, Tohim. Buat iki berat. Ayo cepat. Gak usah banyak bercanda. Jangan tinggi-tinggi, itu mentok di atasnya. Gak usah berisik. Sampai ngomel-ngomel saja. Kerja yang betul. Tanganmu minggir, tanganmu tak lepasin jengselnya dulu. Taruh dulu. Sik Mas, berat iki. Aduh. Mas, tanganmu minggir, tanganmu minggir. Tak dulu, Mas, taruh. Mas, jangan dipelet, Mas. Mas, ayo udah bilang jangan dipelet, Mas. Mas, jangan dipelet. Tuh kan. Mengajar sampean At. Nama sampean akhirnya berhasil sudah terdaftar di depan pintu neraka. Karena sudah mengkentuti santri senior, ketua pengurus pesantren Darussalam. Sampean betul-betul kelewatan ya, At. Maaf, Mas. Maaf. Pokoknya aku tidak mau tahu. Pintu ini harus terpasang secepatnya. Dan setelah itu, sampean akan mendapat hukuman dari aku. Gini, Mas. Maaf, kelepasan dengan kok yo. Mas Ustadz pakai kentut segala sih. Dibilangin jangan dipelet-pelet, malah dipelet jadi keluar beneran tuh. Ki. Udah, ayo pasang. Pasang, Him, pasang. Pasang apa nih? Itu, angkat. Bibirmu minggir, bibirmu. Kecepet kena engsel, malah jedak semua malah. Ini pakai jatuh. Terus kena nih. Ayo pasang. Insya Allah. Walah, coba Mas Maher itu aku ketemu yo. Pastikan nanti aku bisa diajak duet sama dia. Terus aku keliling-keliling dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa toh? Saya mau cari Mbak Nada, Mbak. Kamu itu nyariin Mbak Nada ada urusan apa? Kamu mau bersekongkol ya untuk ngerebut Mas Wahyu gantengku? Yo. Maksud Mbak? Yo maksudku itu sudah jelas. Kamu dan Mbak Nada itu tidak boleh merebut Mas Wahyu gantengku dari aku. Ngerti ora? Ora ngerti? Aku dengar ya, katanya kamu itu punya hubungan spesial sama Mas Wahyu gantengku. Dan aku juga dengar gosip-gosip yang berterbangan ke kanan ke kiri sampai hingga masuk ke dalam dapurku yang cantik ini. Katanya kamu itu adalah calon istri Mas Wahyu gantengku. Bener apa? Dengar ya. Dengar apa pembicaraan Meni Wardani sekarang ini. Kamu itu tidak akan pernah bisa bersatu sama Mas Wahyu gantengku. Karena apa? Karena akan banyak sekali hambatannya. Sebab banyak sekali penggemar-penggemarnya Mas Wahyu gantengku. Dan aku adalah salah satu penggemarnya yang sudah pasti akan dipilih sebagai calon istri. Karena aku yang paling mengerti perasaannya dia. Dan aku juga yang selalu memberikan makanan-makanan kesukaannya dia. Jadi dia akan memilih aku. Ngerti orang? Orang ngerti? Ya udah Mbak, Farah pamit keluar dulu. Maaf kalau udah ganggu. Jelas dong, sudah mengganggu pikiran, mengganggu pekerjaan, mengganggu perasaan. Assalamualaikum Mbak.
Waalaikumsalam. Baru segitu aja udah langsung KO. Memang aku sebagai Meni Wardani harus tegas dan harus kepada rival-rivalku. Mas Wahyu ki, oh gitu aku wae toh kayak setan jedul tiba-tiba. Maaf. Gua nggak ada niat ngagetin lo kok. Gue datang ke sini cuma pengen nanya. Nada mana ya? Mbak Nada dari tadi tuh belum datang, aku juga nungguin. Mungkin Mbak Nada lagi di rumahnya. Kalau enggak Mbak Nada lagi keluar sama Nisa. Oh gitu. Yaudah, kalau gitu makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, saya toh jauh pergi gitu aja. Ada apa? Tadi si Farah datang ke sini juga nyariin Mbak Nada. Emangnya ada apa toh? Di antara Mas Wahyu, Mbak Nada, dan Farah kok kayaknya ruwet banget. Pasti konfliknya besar ya? Nggak ada apa-apa. Lah, jangan bohong sama Aisyah. Pasti masalah percintaan ya. Mas Wahyu lagi mengalami cinta segitiga ya? Iya toh? Heeh. Duh, kok menang wae? Ayo, jangan bohong sama Aisyah. Dosanya gede loh kalau bohong. Pasti ini masalah percintaan. Cinta segitiga toh? Iya toh? Tapi gimana pun juga Aisyah tetap mendukung pasangan Mbak Nada sama Mas Wahyu. Yo, tak doain semoga Mas Wahyu cepet nikahin Mbak Nada terus cepet punya anak. Lah iku artine Mas Najib bakalan ndak ngejar-ngejar Mbak Nada lagi dan cepet menikahiku. Mudah-mudahan terkabul ya. Yo, amin. Amin. Yaudah, kalau gitu gue permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Tuhanku, semoga Mas Najib menjadi jodohku ya Allah. Amin. Nada, lo di mana sih? Mestinya lo jangan ngindar dari gue. Karena lo udah tahu kan semua isi perasaan gue. Gue emang tahu. Lo sakit hati kan sama nyokap gue. Sama Farah juga. Tapi yang sekarang lo tuh jangan mikirin mereka. Yang terpenting sekarang adalah perasaan gue sekarang ini perlu dukungan lo, Nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Nis, maaf yo Mbak jadi ngerepotin kamu. Nggak apa-apa Mbak, cuma sarapan aja. Mbak, tadi kan Nisa ngeliat Mas Wahyu ke arah sanggar. Mukanya kelihatan sedih, kayaknya nyariin Mbak deh. Tadi juga Nisa ketemu sama Farah. Kayaknya nyariin Mbak juga. Ya wes Mbak, iki sarapannya dimakan dong, nanti keburu dingin. Iya Nis. Biasa kayak burung dara diteprokin. Aduh, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Selawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
semoga tercurah untuk beliau dan untuk kita semua umat yang senantiasa mencintai beliau. Hidup di dunia ini Allah sudah ciptakan saling berpasang-pasangan. Nikmat enggak? Nikmat. Ketika kita hidup berumah tangga, kita bandingkan dengan hidup sebelum berumah tangga. Sekarang kita rasakan dan besok kita bandingkan. Orang yang hidup sendiri mau cerita sama sahabat nggak bisa. Takut, khawatir nanti cerita dan kisahnya kemudian diceritakan lagi kepada orang lain. Shh, aku punya rahasia. Tapi jangan bilang-bilang ya. Iya, aku janji. Habis diceritakan, kemudian dia cerita lagi kepada orang lain. Shh, aku punya cerita. Tapi jangan bilang-bilang ya, nggak enak sama dia. Terus cerita itu nyambung sampai sudah ke 20 orang yang jangan ceritakan dan jangan bilang-bilang. Tuh. Takut kalau sudah punya pasangan, suami cerita pada istri, istri cerita pada suami. Itu diantara keindahan kita memiliki pasangan di dalam hidup ini. Seorang istri punya hak dan dia juga punya kewajiban. Salah satu kewajiban seorang istri ketika dia hendak keluar rumah, maka wajib baginya untuk meminta izin kepada suaminya. Satu waktu ada kisah yang luar biasa menarik. Menjadi satu pegangan untuk segenap kalian wahai perempuan, wahai para istri. Di zaman Nabi ada seorang wanita didatangi oleh saudaranya. Dia ketuk pintunya. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Ketahuilah hari ini ibumu sakit keras. Lalu si perempuan yang ada dalam rumah mengatakan, wahai saudaraku tercinta, suamiku sedang tidak ada di rumah. Dan dia mengatakan, sebelum dia pulang, maka aku tidak boleh keluar rumah. Sampaikan salam kepada ibuku bahwa aku tidak bisa datang untuk menemuinya. Keesokan harinya beberapa waktu setelah itu datang lagi dan menyampaikan kabar. Wahai saudariku, ketahuilah bahwa ibumu mulai parah sakitnya. Dengan meneteskan air mata, si perempuan di dalam rumah mengatakan, sampaikan salam kepada ibuku. Ibumu sakit keras. Aku tidak punya izin. Dan suamiku belum mengizinkan karena dia belum kembali. Kembali orang ini ke rumah. Dan keesokan harinya datang lagi dan menyampaikan kabar. Wahai saudariku, ibumu telah meninggal dunia. Cobalah tengok. Barang sesaat engkau melihat wajahnya untuk terakhir kali di dunia ini. Sampaikan salam kepada seluruh kerabat. Ya Rasul, aku rindu dengan ibuku. Aku ingin melihat dan menatap wajah ibuku untuk terakhir kali. Tapi suamiku belum pulang. Dan aku belum mendapatkan ridho darinya. Bercucuran air mata. Menetes dengan deras air mata itu. Sampailah kisah ini kepada Rasul SAW. Dan apa jawaban Rasul? Kebahagiaan untuk wanita tadi. Karena surga menjadi jaminan. Dan kebahagiaan untuk ibu yang telah melahirkan wanita tadi. Karena hari ini dia dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Masya Allah. Dalam kondisi yang seperti itu saja. Jika tak ada ridho dari suami. Maka perempuan yang taat tidak berani meninggalkan rumah. Baik, ada pertanyaan? Saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Begini Pak Ustadz, apa hukumnya seorang suami yang sudah berumah tangga tapi dia tidak menafkahi seorang istrinya dan anaknya? Lalu apa hukumnya di akhirat nanti? Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Itu kenapa istrinya mau dulu dipersunting ya? Bukan khilaf, biasanya laki-laki emang suka begitu. Awalnya doang. Neng mau duit berapa? Begitu jadi suami, mirit. Nggak ciri suami pelit, ngasih duit sama bini, mirit aja buka dompetnya tuh ya. Ini urusan laki-laki.
Jadi buat para suami, kelak kalian kalau besok menjadi suami, awas, istri kalian menjadi tanggung jawab kalian. Siapa orang yang tidak menafkahi keluarganya, maka kelak nanti di hari kiamat dia akan diberikan siksa yang amat dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajib bagi seorang istri membantu suaminya untuk mencari nafkah? Ya, baik. Luar biasa. Niat seorang istri yang bagus. Dia ingin membantu kehidupan keluarganya. Yang mungkin suaminya bekerja tapi masih dirasa kurang. Jawabannya yang pertama, seorang istri jika ingin bekerja di luar, wajib mendapatkan izin, restu, dan ridho dari suaminya. Sehebat apapun dan separah apapun kondisi rumah tangga kalian, kalau suami tidak mengizinkan, maka tidak boleh seorang istri kemudian bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada kewajiban untuk seorang istri menafkahi keluarga. Kalaupun dia diizinkan bekerja, lalu kemudian dari hasil pendapatan istrinya ini diberikan kepada suaminya, maka sang istri telah dan sedang bersedekah kepada suaminya. Nah, sehingga kedudukannya berbeda. Kalau istri tidak memberikan, dia tidak dosa. Tapi kalau suami tidak memberikan, tidak menafkahi, dia berdosa. Sudah, tidak ada pertanyaan lain lagi kan? Tidak ada, Pak. Baik, kalau begitu, semoga pertemuan kita membawa berkah. Amin. Allah jadikan kalian istri yang salihah. Amin. Allah jadikan kalian pemimpin suami yang soleh. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Halo. Lo boleh bergerak sekarang. Tapi ingat, jangan bertindak dulu sebelum ada perintah dari gue. Ngerti? Oke, bagus. Yaudah. Mampus lo, ayo. Mbak, maaf sebelumnya. Opo ndak sebaiknya mbakku pulang dulu ke rumah. Kan Mbak belum izin sama Pak Kiai. Iya, Nis. Kamu memang benar. Tapi sepertinya sulit, Nis, untuk saat ini Mbak balik lagi ke rumah. Perasaan Mbak tuh masih belum tenang. Iya Mbak, Nisa ngerti kok. Ya tapi Mbak harus mikirin Pak Kiai juga, kesian kalau nyariin Mbak gimana. Kalau seisi pesantren nyangkanya Mbak hilang gimana? Yang ada tambah ribet kan Mbak? Iya Nis, kamu benar. Sebaiknya Mbak pulang sekarang ya. Tunggu, Nisa lihat dulu ya Mbak. Aman Mbak, udah ada siapa-siapa. Ya udah Mbak pulang dulu ya. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Mudah-mudahan Mbak Nada ndak kenapa-napa. Mbak Nada. Mbak, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku nggak mengira kalau kita bakal terjadi seperti ini. Kita udah tahu Mbak, kalau kita
mencintai lelaki yang sama. Dan semalam itu sudah jelas banget buat kita berdua, Mbak. Siapa yang dipilih Wahyu? Kamu lupain aja kejadian semalam, Farah. Anggap aja nggak terjadi apa-apa di rumah Mbak. Ternyata semalam ada kejadian besar. Dan aku ndak tahu. Benar-benar ndak bisa diandalkan dua anggota BIN, Badan Intelijen Najib. Biar nanti akan aku cabut kartu anggotanya. Aku nggak mungkin, Mbak, bisa melupakan. Dan aku yakin Mbak Nada juga nggak mungkin melupakannya. Karena semalam itu hari penentuan, Mbak. Penentuan perjalanan cinta Wahyu. Maksud kamu apa? Sejak aku kesini, aku udah tahu, Mbak, kalau Mbak Nada itu mencintai Wahyu. Dan sebaliknya. Tapi kita sama-sama menutupi, Mbak. Karena satu alasan. Kita nggak mau mengkhianati persahabatan kita, Mbak. Bener kan, Mbak? Iya. Aku memang tidak mau nyakitin perasaan orang yang aku kagumi, Farah. Buat Mbak, kamu itu begitu sempurna. Kamu itu baik. Kamu cantik. Kamu pintar dan kamu itu berani. Seharusnya Wahyu itu milik kamu. Tapi Wahyu malah milih Mbak. Wahyu itu memilih pilihannya salah. Bukan pilihan Wahyu, Mbak, yang salah. Tapi Mbak salah menilai pilihan Wahyu. Farah, kamu yang lebih dulu mengenal Wahyu. Dan kamu juga yang lebih dulu mencintai Wahyu dibanding aku. Seharusnya Wahyu itu milik kamu, bukan aku. Kalau aku jadi Wahyu, Mbak, aku pasti milih Mbak. Mbak itu perempuan yang anggun, berbudi luhur. Jadi pantas dipilih Wahyu, Mbak. Terima kasih ya atas pujian kamu. Tapi Mbak benar-benar belum bisa menerima pilihan Wahyu. Tolong sampaikan ke Wahyu. Aku nggak mau nemuin dia. Aku mau nenangin diri aku dulu. Maksud Bapak apa, Pak? Dok, Wahyu, sorry, lupa. Coba tolong saplei. Kalau Mas Aldo berani satu kali lagi melangkah, Mas Aldo ikut tandanya berada di... Sorry. Jatuh. Sampai ini bikin malu ya. Coba kalau sampean ada yang ngelihat. Dulu, ntar Om, bau Om. Ada di kodok Om. Biasa tadi berat itu tuh. Nada insya Allah nggak apa-apain. Dia cuma sedikit shock atas keterus-terangan Rosmina dan Farah. Alah, Farah lagi. Silakan minggir. Insya Allah. Ayo kalau mau nyanyi bareng boleh. Insya Allah. Insya Allah ya Pak Yowe.
Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time yo. Dari tadi kan. Assalamualaikum, Nis. Waalaikumsalam. Apaan? Semalam lupakan jadi ya. Insya Allah. Kesepakatan itu tuh harga diri kita, Pak. Kehormatan kita. Kalau sampai ini batal, malu kan nggak malu kan keluarga. Aduh. Gue baca dulu deh. Baunya nggak kuat. Ya iya. Sudah lo ke siapa lagi nih? Belum, jalan tuh belum kelar. Nah, posisi kamu sekarang jadilah anak soleh dulu. Berdoa kepada Allah. Semoga sang ibu dibukakan hatinya untuk merestui daripada hubunganmu dengan Nada. Dah, jangan bengong lagi. Atas waktunya, saya mau permisi dulu. Oke. Masya Allah, Dip. Tiga ntar beda lagi loh.